Halo semuanya, apa kabar? Hari ini saya akan membagikan video tentang renovasi dapur rumah subsidi dengan ukuran 2 kali 6 meter ya. Dengan biaya yang sangat minim itu, kira-kira hasilnya seperti apa ya? Nah, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Oke, kita lihat langsung ya gimana hasilnya dengan biaya yang minim seperti itu ya. Hasilnya seperti apa ya. Oke, ya inilah hasil dari renovasi saya ya. Ini saya mulai dari pojok sini ya. Nah, ini kamar mandi ya. Saya udah robah. Ini sebenarnya saya robah cuma pintunya aja ya. Yang ini pintunya ini sebenarnya ngadapnya itu ke depan sana ya, ke arah ruang tamu. Cuma karena terlalu ini jadi saya robah ngadapnya ke dapur. Jadi tapi masih menggunakan yang bahannya ini ya kayak plastik gitu apa ya gitu ya. Saya juga kurang begitu ini ya. Tapi pokoknya masih bawaan inilah. Jadi sengaja nggak dipakai kayu biar dia kalau kena air kan dia nggak basah gitu ya, cepat kering. Dan ini untuk keramiknya saya udah ganti. Keramik kamar mandi ini aslinya sih nggak ada ya tembok, cuma keramik lantai. Tapi lantai juga ini yang bawaannya itu ya buram gitu, yang keramik yang kecil-kecil ya ukurannya. Nah, saya ganti ini yang ukuran 30 kali 30 ya ini. 25 ya. Nah, itu saya udah ganti ya. Ya kecuali klosetnya aja, klosetnya masih bawaan. Ini sengaja saya pakai ember, nggak pakai bak. Jadi biar nggak terlalu sempit ya, dan saya pasangin keran 2 nih. Nah, di sini juga ada tempat gantungan handuk ya, saya pasang. Ya saya beli ini yang nggak mahal, murah-murah lah. Sama saya udah cat ini dua warna ya, warna biru sama warna merah. Ya biar ada ini variasi dikit lah ya. Ini kita lihat ya. Nah seperti ini, dan ini tempat sabunnya. Kalau keran ada 2 nih, saya pasang ya. Nah seperti ini. Ya lumayan lah, ukurannya ini nggak gede sih, tapi saya nggak robah. Ukurannya ini masih tetap standar ya, kalau nggak salah nih 1,5 meter kali ini kali 1,5 meter ya. Ya lumayan lah buat kita, cukup lah. Nah lanjut ya, ini kita di bagian sini saya masangin colokan ya. Colokan ini sengaja buat mesin cuci sama juga buat nasi ya, menanak nasi itu rice cooker ya. Dan ini sengaja nih sebelah sini saya nggak sampai pentokin ini ke pojok sana ya, wastafelnya. Jadi biar buat taruh lemari ini atau barang-barang apalah gitu, karena saya buat gantungan inilah panci penggorengan di sini, jadi gampang itu buat bolak-balik. Dan di pojok ini kan ada lekukan ya, kalau kita lihat ya. Ini kan dak ya separuh ya buat toran nih ya. Nah kita lihat nih, nah ya. Nah cuma yang saya belum dicat rapi sih, baru sekali jadi belum dilapis lagi. Oke, itu ada lekukan itu. Jadi pipa yang dari atas itu saya pendem ya di cor gitu, jadi biar nggak kelihatan, biar kelihatan agak rapi lah. Dan itu ada pipa yang dari toran itu ya buat ke keran, itu udah di situ semua sama listriknya ya. Jadi saya di situ kan pakai listrik ke toran itu kan di atas. Nah seperti itu, jadi semuanya melalui di situ, di satu tempat gitu ya, jadi nggak dicampur-campur ya. Nah terus ini wastafelnya ini ya wastafel yang murahan lah ya. Nah ini saya sengaja bikin lurus, jadi biar agak lega ya. Tadinya mau bikin di pojok, cuma saya lebih mempertimbangkan untuk pipa-pipa ini yang takutnya ada problem, kendala untuk hari-hari ke depan kan. Jadi nggak terlalu ribet bongkarnya, cuman paling satu keramik ya. Kita harus pikirin ini kalau rumah ya. Jadi jangan asal kita bikin, nantinya giliran ada mampet kita ribet gitu kan. Bongkar semua kan. Nah ini saya timbangannya di situ. Jadi untuk di bawah ini saya pakai ini ya, ini buat tempat sampah juga bisa diumpetin ya, sengaja dipakai ini.
buat menekan budget ya. Kalau pakai pintu kayu kan ya lumayan lah gitu kan. Kali ini kita pakai horden aja lah, biar nggak kelihatan barang-barang. Nah di sini juga ada saya buat gas, tabung gas ya, jadi nggak kelihatan ya. Nah selangnya itu saya bolongin ya di situ ya. Nah saya suruh tukang sih, bukan saya. Untuk ini keramik yang hitam apa solid ya, apa ya, glossy ya. Jadi ini bukan granit ya, ya yang kalau granit lumayan mahal lah. Saya cuma yang penting sengaja pakai warna hitam biar nggak terlalu kelihatan kotor kan, dan agak-agak lumayan mewah lah kalau bahasa ininya. Dan ini keramiknya ini yang tembok ini dinding, saya pilih yang ini ukuran terbaru sih, yang agak lebar 60 ya, lebar 60 kali 40 ini, 40 pak 50 ya, pokoknya segitulah. Jadi biar ketemu nutnya ini, karena ini kan ukuran ininya ya, kita lihat nih, ini 60 ya, 60 kali 60, jadi biar nutnya tuh ketemu ya. Nah gitu aja. Jadi itu segi-segi yang kayak begitu kita harus perhatikan ya. Jadi nanti ketemu juga nut yang di bawah ya, yang buat keramik bawah. Pokoknya itu aja. Kalau sini buat meja kompor. Nah di sini juga nih kita lihat, di sini tempat, jadi mesin airnya di sini saya nih. Nih mesin airnya ini sama peralatan perang nih kan. Nah saya taruh di sini mesinnya semi-jet pump agak gede kan. Kalau kita taruh di pojok ya mempersempit ruangan ya. Terus ini juga ada colokan 2 ya. Nah, kita lihat nih. Jadi buat ini dispenser sama kulkas ya, atau apalah, terserah kita mau pakai apa. Nah itu ya. Dan ini saya ada ruang makan ya. Saya ya ruang makan kecil-kecilan lah seperti ini nih. Nah ini mejanya ini ukurannya 90 kali 90 ya, lebar, dan tinggi tuh 85. Dan kursi ini ukurannya tingginya tuh 50 ya. Ya kursi kafe bilangnya. Ya lumayan lah, soalnya kita berempat jadi kursinya ada 4 ya. Ya inilah, ada ruang tamu, tapi ya lumayan ini apa namanya, lega ya, lihat. Ya muat lah kita untuk masih bisa berenam juga bisa ya. Nah kita lihat dari ini. Kali ini jendelanya nih masih bawaan rumah ya, belum saya apa-apain ya. Ini semua nih, ini rak buat tempat bumbu ya. Soalnya nanti saya akan pasang di sini lemari rak gitu ya, buat tempat bumbu, buat gantiin yang keranjang ini ya, biar kelihatan agak rapi. Nah kita lihat, coba agak jauhan dikit ya. Nah kayak gini nih penampakannya nih. Ini keramik saya udah ganti juga ya. Jadi keramiknya ini motifnya ini ada kayak model-model marmer ya, semi lah gitu ya. Nah ada motif-motif apa gitu ya, kayak bercak-bercak pecahan batu gitu ya. Nah ini mesin cuci juga, ini mesin cuci udah lama sih, buat cadangan. Kalau nyuci-nyuci yang kayak berat-berat pakai ini. Kalau yang baju-baju ini saya pakai yang turbo ini biar nggak ribet ya, buat langsung selesai lah, bersih lah gitu kan. Ya gitu aja sih. Cuman di sini ini jadi gini, saya mau jelasin ya. Kalau untuk, nah kita lihat ya. Untuk biayanya ini 15 juta ini udah semuanya ya. Jadi awalnya itu saya bikin ini, jadi saya bikinnya cicil ya. Jadi kalau teman-teman semua pingin ya lagi mau renov rumah dengan budget yang minim gitu, kita yang penting udah bisa nempatin seperti ini kan udah lumayan ya. Dan kelihatan lega juga untuk ukuran 2 kali 6 meter ya. Ini kita pertama ya, saya bikin itu apa namanya, yang ini ya, tembok dulu mentah ini, jadi nggak di plester semua itu, sampai tutup atap tuh 10 juta ya. Itu udah plus sama apa namanya, ongkos tukangnya ya gitu. Nah jadi seperti itu, 10 juta itu, sorry 10 juta itu saya bikin tembok sama atap tutup ya, sama pokoknya udah ngedak separuh ini ya, buat talang air juga nih. Nah talang airnya juga kan saya udah itu, jadi talang air gantung namanya, itu 10 juta. Nah terus kemarin terakhir tuh saya cicil lagi bangunnya ya, ya apa namanya, pasang keramik ini, meja kompor, wastafel sama keramik lantai ini di luar
Meja ya, itu kan lain, itu kan nggak dihitung ya. Ini cuma kita bicara ini tentang biaya renovasi aja ya, plester sama pasang keramik gitu ya. Itu kurang lebih 5 juta ya, jadi total 15 juta lah bisa ya. Karena terakhir itu saya bayarnya harian, barang saya beli sendiri ya, mungkin lebih murah gitu kan. Ya seperti itu, 15 juta ya hasilnya begini. Isi apa ya, kalau untuk kita sih rumah subsidi ya, ini udah lebih dari cukup. Ini bisa buat ide buat teman-teman yang lagi mau renov rumah, dapur khususnya ya. Untuk perumahan ini bisa menjadi contoh dengan biaya yang nggak terlalu mahal. Dan ini kita misalnya kalau kita mau tingkat gitu ya, dapur mau naikin, ya kita tinggal nambah lagi kan, tiang lagi naikin ke atas, atau kita ngecor daknya kan. Itu nanti ya kita harus punya strategi gitu juga. Jadi kalau kita mau sekali bangun ini untuk biaya untuk 2021 ya, itu biaya bangun dapur yang untuk segini itu udah di atas 20 juta lebih, itu 22 sampai 23 tergantung tukangnya. Kalau kurang dari itu agak nggak ada. Saya udah keliling ke beberapa teman di sini, sama bicara juga sama tukang ya, itu nggak ada. Kalau untuk 15 juta itu nggak dapat sama sekali. Itu 15 juta itu cuma buat plester sama apa namanya batako ya, sama tutup lah atas, tapi belum plester sama keramik belum termasuk itu. Nah itu, jadi ini makanya kita caranya itu ya, nanti nonton video saya berikutnya ya, saya akan jelasin tips gimana bisa biaya segitu bisa jadi ya dapur ya. Itu ada trik-triknya ya, tipsnya gitu ya. Nanti saya akan bagikan lagi di video saya ya selanjutnya ya. Oke, itu aja sih. Ada lagi ya. Ini jadi gini, di sini nih saya ngebor. Jadi ngebornya di situ nih, di bawah meja itu. Jadi saya tuh sengaja itu 2 keramik di bawah itu saya nggak plester permanen ya, saya cuma tempel begitu tapi dipakein semen, jadi masih bisa diangkat. Jadi suatu saat ada problem di pompa itu, di pipa misalnya mampet atau airnya berkurang, tekor lah bilangnya, ya masih bisa kita ngakalin, kita cabut atau kita apa gitu, digoyang-goyang itu masih bisa ya. Dan pipanya itu dia letter L ke bawah sini ya. Nah ini nanti nyambungnya ke sini nih, ke mesin kan. Nah dari mesin itu saya naikinnya ke sana nih, balik pipa itu ke toran, baru turun lagi kan. Jadi kita harus, kalau kayak begini ya kita harus ngatur ya, pikirkan yang lebih ini detail ya. Terus ini juga sengaja nih, ini saya belum bikin plafon ya. Kalau plafon ini kita harus nambah sekitar 1,5 juta ya plafon, udah plus bahan sama tukang ya biaya. Nah ini sengaja saya nggak duct full, karena nanti kalaupun saya duct full nanti itu akan saya bolongin, karena buat kalau suatu saat pipanya bermasalah kita bisa cabut itu, cuma tinggal buka asbes ya. Jadi kalau kita udah duct full ya udah wassalam, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan itu. Jadi kita harus pikirkan untuk jangka panjang ya. Ya kira-kira seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Tunggu video saya selanjutnya ya. Jangan lupa ya subscribe and like, comment, apa-apalah gitu pokoknya ya. Ke subscribe lah, oke? Nonton terus video saya. Bye.